Negara melalui Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Satgas BLBI, pemerintah mulai menyita aset-aset para obligor dan debitur penerima BLBI. Kemarin negara menyita 49 bidang tanah ex BLBI dengan luas 5,29 juta meter persegi yang terletak di Medan, Sumatera Utara, Pekanbaru Riau, Bogor, Jawa Barat, dan Karawaci, Tangerang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan setidaknya saat ini terdapat 4,48 obligor dengan besaran utang mencapai 110,45 triliun rupiah. Selama 22 tahun, pemerintah terus mencicil pokok dan bunga utang kepada BI karena penerima BLBI tidak membayar. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, kasus BLBI masuk dalam hukum perdata. Namun dalam kasus ini terdapat perlawanan hukum dan kerugian negara. Mengapa tidak masuk dalam ranah hukum pidana? Kita akan bahas usai tayangan yang ini. Pemerintah melalui Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Satgas BLBI mulai menyita aset-aset para obligor dan debitor penerima BLBI saat terjadi krisis keuangan tahun 1997-1998. Negara menyita 49 bidang tanah ex-BLBI dengan luas 5,29 juta meter persegi yang terletak di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Karawaci, Tangerang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut setidaknya saat ini terdapat 48 obligor dengan besaran utang mencapai 110,45 triliun rupiah. Dalam kasus BLBI, kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan menguras kas negara. Selama 22 tahun, negara harus menanggung pokok dan bunga utang kepada Bank Indonesia karena penerima BLBI tidak membayar. Kita masih harus menanggung biaya tersebut. Dan biaya tersebutlah yang sekarang ini kita coba melalui Satgas BLBI untuk diminimalkan atau dikurangi atau bahkan dikompensasi. Caranya adalah kita kemudian melakukan negosiasi dengan para obligor dan debitur untuk membayar kembali apa yang sudah mereka terima 22 tahun yang lalu. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD meminta obligor dan debitor memenuhi panggilan Satgas BLBI karena proses hukum perdata sesuai putusan Mahkamah Agung sudah inkrah. Mahfud MD menyebut hukum pidana bisa saja diterapkan jika yang bersangkutan memberikan keterangan palsu atau menjual aset yang sudah sah dimiliki negara. Saya ingin menekankan bahwa proses yang kita lakukan ini adalah proses hukum perdata. Karena hubungan antara debitur dan obligor dengan negara adalah hubungan hukum perdata sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Bukan tidak mungkin jika nanti di dalam perjalanannya bisa mengandung atau disertai dengan tindak pidana. Misalnya pemberian keterangan palsu, pengalihan aset terhadap yang sah sudah dimiliki oleh negara, penyerahan dokumen yang juga palsu dan sebagainya. Nanti itu bisa saja menjadi hukum pidana. Namun menurut pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yanti Garnasi, kasus BLBI bukanlah perdata karena ada perlawanan hukum dan kerugian negara, maka seharusnya masuk dalam ranah pidana. Kalau menurut saya, kalau itu ada bantuan kemudian dilarikan itu bukan perdata. Kemudian ada sifat perlawanan hukum kan itu, karena harusnya untuk membayar kepada untuk bayarkan kepada para nasabah lah waktu itu ya, untuk menanggulangi krisis moneter pada waktu itu. Nah, begitu dikejar lagi, ya itu kan sudah melawan hukum. Begitu melawan hukum ada kerugian negara. Nah, itulah kan korupsi. Dulu kan begitu. Tiba-tiba Satgas BLBI mulai memanggil para obligor dan debitor. Sebagian memenuhi panggilan, namun ada pula yang belum. Pemerintah menyiapkan cara agar obligor dan debitor mau memenuhi panggilan. Salah satunya mengumumkan nama mereka pada publik. Tim Liputan Kompas TV.